Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi sadayana Sampurasun. Sampai Masih semangatnya pengajaran ayeuna pikeun bahasa Sunda jam ka-3 jeung ka-4. Sateuacan mulai pembelajaranna Ibu nyuhunkeun doa pidoananya. Di dia ketua kelas tasa kelas 8. untuk masuk. Refli. Terus Muhammad Aziz aya. Halo Muhammad Aziz. Ya. Muhammad Aziz nyuhunkeun pidoananya pikeun pangajaran bahasa Sunda poe ieu. Semua Muhammad Aziz dipimpin doana, dipimpin pembuka doana. Nggak bisa Bu. Ya. Sateuacan dimulai pengajaran bahasa Sunda ieu, Ibu nyuhunkeun pidoana nya Muhammad Aziz sok dipimpin doana. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Miss. Sesuai dengan kepercayaan masing-masing ya. Nyantosnya doana sesuai dengan kepercayaan masing-masing ya. Nah, ayeuna pengajaran bahasa Sunda pikeun contoh surat-surat resmi. Di handap ieu aya contoh pikeun surat resmi. Di mana huruf ieu dinamakan hulu surat atau kepala surat. Dan di dia pamengpeuk tanggal ya, tanggal dan bulan ya disebut titi mangsa. Jeung nomor lampiran dan perkawis. Ya nomor suratna, di lampiranna misalnya 1 halaman. Perkawisnya ini mengenai apa ya? Mengenai uleman gempungan. Nah, kemudian yang bawah ini kahatur ya kepada untuk siapa? Untuk siapa yang ditujukannya untuk pengurus OSIS SMPN 1 Pamengpeuk, di mana tempatnya di Pamengpeuk ya. Nah, iya sinareng hormat mayunan tahun ajaran 2000 genep sampai 2007 seueur pisan perkawis nu kedah dibantankeun ku sadaya pangurus OSIS utamina patali sareng tatahar kanggo ngalaksanakeun masa orientasi siswa atau MOS. Gempungan bade dilaksanakeun dinten Jumaah Kaping 14 Juli 2000 genep waktu tabuh 8 dugi ka 10 waktu Indonesia Barat. Tempatnya di mana? Di kampus SMP Negeri Hiji Pamengpeuk. Nah, ku kituna sim kuring ngulem sadaya ngurus supados tiasa ngaluhan eta gampungan kana samukawis perhatosana sim kuring ngahaturkeun sewu nuhun. Nu ieu disebut isi ya, yang ini disebut dengan isinya. Ya. Salam hormat, kemudian isinya dan hari, tanggal, waktu, dan tempat. Penutupnya yaitu kituna sim kuring ngulung sadayana ngudus supados tiasa ngaluhuhan eta gempungan karena samukawis perhatosana sim kuring ngaturkeun sewu nuhun. Pupuhu hormat sekretaris. Ya, kepala ini siapa? Erma Lasmawati dan sekretarisnya Anis Riyani. Disaluyuan ku pembina OSIS. Dr. Andas Muhammad Yusuf Saifuddin. Nah, ini yang dimaksud dengan penutup surat. Kemudian
Kemudian tembusannya kepada siapa yang ditujukannya? Kepada Kepala SMP Negeri 2 Pamengpeuk. Nah, edarannya hidup fungsi maca surat dinas. Ya, kalian sudah pernah ya membaca surat dinas ya, mungkin kalian sudah membuat atau sudah melihat surat dinas ya, surat yang biasanya terdapat di sekolah ya. Kemudian di RT atau di RW, dan untuk mengadakan rapat ya pasti menggunakan surat dinas ya. Nah, kemudian contoh di luhur teh kaasup karena surat dinas. Nah, contoh di atas ini termasuk ke dalam surat dinas. Nah, surat dinas sok disebut oke surat resmi. Surat dinas suka disebut dengan surat resmi. Nyata surat anu eusina patali jeung masalah anu dinas atau resmi boh anu dikaluarkeun instansi pamarentah boh ku instansi sejenna. Jadi surat resmi yaitu surat yang isinya mengenai masalah dinas atau masalah resmi ya, baik yang dikeluarkan dari instansi pemerintah ya atau instansi lembaga sekolah bisa ya, atau instansi sejenna atau dengan instansi sebagainya, apa instansi bisa instansi pendidikan, tidak harus instansi dari pemerintah ya. Kalau dari sekolah berarti instansi pendidikan. Nah, malah surat anu ditulis ku hiji jalma bisa digolongkan karena surat dinas upama eusi ngeunaan hal anu dinas. Nah, malah surat yang ditulis dari satu orang bisa digolongkan karena surat dinas, karena itu dari surat dinas ya, upama karena isinya atau isinya mengenai hal yang mengenai dinas ya, perdinasan seperti itu. Karena apa? Karena terdapat instansi pemerintah ini dan instansi pendidikan jika di sekolah ya. Nah, kemudian ciri dina sentena hiji surat teh ngan ditangtukeun ku eusina wungkul, tapi ditangtukeun oge ku wangun surat. Nah, ciri dari surat dinas apa salah satunya yaitu menentukan tidak menentukan dari isinya aja ya, tapi menentukan juga bangun surat. Nah, struktur surat dinas di luhur teh dibagi jadi sababaraha bagian. Struktur surat dinas di atas tersebut dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama hulu surat. Menurut surat teh kepala surat ya. Yang pertama kepala surat disebut oge kop surat. Nah, kalian mungkin pernah lihat ya di instansi lembaga pendidikan atau instansi sekolah ya, suka ada logonya ya, logonya, kemudian SMP-nya, alamatnya di atas ya, kemudian teleponnya, nomor teleponnya, dan tempat ya, tempat dibuatnya surat, misalnya di SMP Negeri 2 Pamengpeuk. Nah, hulu surat disebut oge kop surat anu ngawengku lambang ya, lambang sekolah, ngaran organisasi, nama organisasi, misalnya OSIS ya seperti itu. Kemudian alamat suratnya, nomor teleponnya, ya, nomor telepon sekolah ya pastinya. Kemudian nomor kotak pos dan nomor faksimilnya atau nomor faksimili mun aya kalau ada. Jika terdapat ya, kalau tidak terdapat nomor faksimili nggak usah ditulis ya, cukup bisa digantikan dengan nama email, alamat email ya. Paham? Ya. Terusnya nu kadua nyata bubuka teh naon anu ngawengku nomor surat, tanggal, lampiran, hal, alamat, jeung salam pambuka. Bubuka yaitu yang mengenai nomor surat, ya nomor surat ieu, tanggal surat, tanggal dibuatna suratnya, kemudian lampiranna baraha lembar, misalnya 2 lembar gitu, lampiranna tadi isi ge wios teu naon. Hal itu perihal perkawis ya. Perkawisnya apa? Uleman, gempungan misalnya. Bisa saja perkawisnya itu apa ya? Tentang undangan kepala sekolah mengenai perpisahan sekolah bisa. Itu bebas ya. Nah, alamat jeung salam pambuka. Alamatnya di mana di sini ya nanti dituliskan, kemudian salam pambuka ya. Nah, ya nu kahatur pengurus OSIS SMPN 1 Pamengpeuknya. Kahatur pengurus OSIS SMPN 1
satu Pamengpeuk. Di mana? Di Pamengpeuknya tempatnya ini ya. Di mana tempatnya? Di Pamengpeuk. Itunya. Dia tanggal nangkin di dia. Nah, tanggal kan tanggal dan tempat di mana misalnya di Bekasi 13 Juli 2020 nu dimaksud dalam titi mangsa atau buka. Nah, iya di bagian esi Sinareng Hormat. Nah, bubukannya nyata mayunan tahun ajaran 2006-2007 seueur pisan perkawis nu kedah dibantankeun ku sadaya pangurus OSIS utamina patali sareng tatahar kanggo ngalaksanakeun masa orientasi siswa. Nah, ia disebut dengan esinanya, esina. Kemudian yang kedua nih esina. Esina eta gempungan badai dilaksanakan. Misalnya undangan badai itu apa coba? Bisa atau dapat dilaksanakan ya, dilaksanakan pada hari Jumat kaping tanggal 14 Juli 2006. Waktu nantap kesadaran tabuh 8 dugi ka 10 nya. Tempatnya di mana? Di kampus SMP Negeri Hiji Pamengpeuk. Kuk ituna sim kuring ngulem sadaya pangurus supados tiasa ngaluhan eta gempungan. Nu disebut dengan esi. Ya. Esi nu kahiji nyaeta bubuka. Nya bubukana Sinareng Hormat jeung naon ieu mayunan tahun ajaran 2006 sampai 2007 seueur pisan perkawis perihal yang kedah dibantenkeun yang harus ditampilkan ku sadaya pengurus OSIS ke semuanya pengurus OSIS ya. Nah, ini yang dimaksud dengan isi bubuka, kemudian isinya beserta hari, tanggal, waktu, tempatnya. Nah, panutupna nyata anu ngawengkun salam panutup tanda tangan ngaran nu nanda tangan surat kalungguhan tembusan jeung inisial. Nah, papuhu salam panutup ya, papuhuna saha, kepalana saha, dina dian Setiawin ya. Kemudian tanda tanganna saha, di tanda tangan nah ngaranna nu tanda tangan surat kalungguhan tembusan jeung inisialna. Ini nama-nama ini yang disebut dengan kalungguhan. Kemudian tembusannya kepada siapa? Kepada kepala sekolah. Jadi nama inisialnya ya. Inisial kepala sekolah ini siapa? SMP Negeri 2 Pamengpeuk. Bukan kepala sekolah namanya, bukan nama orangnya ya. Tetapi nama sekolahnya, kepala sekolah SMP Negeri 2 Pamengpeuk. Gitu. Mungkin kalian sudah belajar ya di bahasa Indonesia mengenai surat ya. Sudah belajar belum? Ya. Sama ya, bahasa Sunda dengan bahasa Indonesia tuh hampir mirip. Ya, terdapat surat dinas, surat resmi, tetapi hanya perbedaan bahasa saja. Gitu ya. Sampai sini apakah ada yang tanyakan sebelum ibu lanjut? Mungkin tugasnya ya tugasnya. Nah, tugasnya nyaeta sabada nih tenan contoh-contoh surat di luhur prap hidep nulis hiji surat dinas atau resmi anu eusina mangrupa undangan rapat pramuka dina raraga tatahar kegiatan perjusami hidep salaku ketua dewan kerja penggalang DKP ya. Jadi nanti kalian membuat contoh surat dinas ya, satu surat dinas atau surat resmi yang isinya merupakan undangan rapat pramuka ya. Dina raraga tatahar kegiatan perjusami. Nah, dari kegiatan perjusami. Nah, kemudian hidup salaku ketua dewan kerja penggalang. Jadi kalian atau siswa ya selaku ketua dewan selaku itu kepada ketua dewan kerja penggalang atau DKP. Paham tuh? Jadi kalian nanti nulis surat dinas ya, misalnya kepada organisasi siswa intrasekolah atau OSIS. Nah,
Terus isinya itu merupakan undangan rapat pramuka. Jadi kalian nanti tulis titik mangsanya di sini tanggal berapa, misalnya misalnya tempatnya itu di Bekasi atau di Jakarta tanggal 25 Agustus 2021 misal. Ya, nah bukunya ini kalian berikan nomor surat, lampiran surat dan perihal ya, perihal atau perkawis ya. Perkawisnya apa, tentang apa tadi? Tentang apa tadi ini? Tentang kegiatan perjusami. Nah, tatahar kegiatan perjusami dia. Mungkin buat kehatur pengurus OSIS SMP-nya. Kalian nanti membuat kepada siapa gitu untuk pengurus OSIS ini kan contohnya untuk pengurus OSIS SMPN 1 Pamengpeuk. Ya, jadi nanti kalian buat isinya. Nah, nanti kalian sebagai ketua Dewan Kerja Penggalang ya, sebagai yang mengundangnya. Ntar kalian di sini tulis bukunya saha ketua, non tadi DKP, ya ketua DKP. Nah, ini ditulis bukannya apa ya, kemudian isinya apa. Misalnya kalian mau buat dari hari apa, misalnya hari Rabu gitu, Haping itu tanggal berapa, misalnya kalian mau ngundangnya itu tanggal 25 September misalnya 2021 ya, isinya ini. Kemudian waktunya mau pukul berapa kalian buatnya gitu, maksudnya mengadakan acaranya, misalnya tabu salapan dugika sampai jam berapa gitu ya. Tempatnya di mana, misalnya kalian mau dibuat di misalnya ya di SMP Budi Utomo Depok bisa ya, atau selain di SMP juga boleh di kampung kalian gitu, paham nggak? Tidak harus di SMP juga ya, misalnya di RT berapa gitu ya, kalian bisa di RT 1 misalnya di RT 1 Depok Sukamajaya misalnya. Nah, kokituna simkuring ngulem sadaya. Nah, ini kalian memohon kepada semua pengurus pramuka tadi untuk melaksanakan acara tersebut. Nah, kemudian kalian buat penutupnya. Nah, karena saklawisan perhatosan simkuring ngaturkan sewu nuhun. Nah, penutupnya yaitu tanda terima kasih ya. Tanda terima kasih kepada yang telah hadir itu di acara undangan tersebut. Nah, kemudian penutupnya kalian menggunakan penutup salam penutup ya, tanda tangan, kemudian ngaran nanda tangan surat. Ngaran yang ditandatangani surat siapa tadi? DKP ya. DKP, Ketua Dewan Kerja Penggalang. Nah, misalnya hormatna pupuhu saha, tadi Ketua Dewan DKP-na ngaranna saha gitunya di dia. Misalnya hormatna saha, kemudian di dia ditulis pupuhunya itu kepala nu DKPI-nya. Kepalanya nyata Ketua Dewan Kerja Penggalang. Itu. Disaluyuan ku pembina OSIS bisa atau pembina pramuka nya. Namun pembina OSIS mah lain dirinya eta masukna ka sakolahnya, namun ieu bisa diasupkeun ka RT-nya, teu harus gitu, teu harus ka sakolah. Tapi lamun bade ka sakolah sok bae mangga, bebasnya. Nu penting judulna nyata kegiatan perjusami. Ya, berarti kegiatan perjusami iya tanya perkawisnya, perihalnya nya. Ngatos. Nah, mungkin misalnya di dia di mana ya, misalnya di daerah
Aranjen ya di Depok, misalnya di Depok kampung Anjen naon, alamatna naon jeung teleponna atawa naon, namun teu nomor faksimil, nama, alamat email ya, alamat email di dieu. Mungkin ditulis bubukanna anu ngawengkon, nanti kalian ditulis bubukannya ya mengenai nomor surat ya, nomor surat kemudian lampiran misalnya mungkin aranjen sok bae ditulis lampiranna misalnya 5 halaman 5 hal katanya. Nah perkawisna naon tadi, kepala raja pramuka itu, kahatur ya yang terhormat pada pengurus OSIS SMPN 1 Pangmumpeg, misalnya kahatur kepada yang terhormat misalnya wargi atau boleh sih apa dari sekolah boleh atau enggak dari apa Karang Taruna bisa ya itu. Nah mungkin di dia sinareng hormat dengan hormat ya, bukan naon tujuan naon di dieu nya, tujuan naon jeung eusina naon, eusina eta naon tadi nyumpulkeun yang dilaksanakan ya, yang dilaksanakannya pada hari apa, jam berapa, tanggal berapa, tempatnya di mana, seperti itu ya. Sampai sini apakah ada yang tanyakan mengenai tugasnya atau sampai dengan Isinya tentang perjusami kan? ya kegiatan rapat pramuka ya, jadi kalian mengundang rapat pramuka dina judulnya itu kegiatan perjusami ya, jadi kalian itu selaku ketua dewan ya, tembusannya berarti ketua dewan kerja penggalang DKP. Jadi bebas, cuma bebasnya itu tidak kalian buat sendiri-sendiri, maksudnya dengan judul yang bebas tidak ya. Judulnya ini apa? Kalian membuat satu surat dinas yang mengisikan berupa undangan rapat pramuka ya, kalian boleh bebas mau di sekolah atau di apa di kampung kalian atau di Karang Taruna, terserah bebas ya tempatnya mah ya. Kemudian judulnya yaitu kegiatan perjusami ya. Nah kalian sebagai yang mengundang yaitu ketua dewan kerja penggalang atau DKP. Atasnya ditulisnya di buku tulis, mungkin di foto dikirim ke Google Classroom. Mungkin tong hilap ditulis kop surat nanya tenanaon lamun teu ditulis lambang nage nya, lamun teu di sekolah teu ditulis tenanaon ya, mungkin ditulis nomor teleponnya, alamatnya ya, jeung lamun teu aya nomor faksimil nomor alamat email ya, pikeun kop suratna atau kepala suratnya ya. Paham? Iya, Bu. Untuk yang lain paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Mungkin Ibu dikirimkan ke GCR-nya soalnya, mungkin di apa kumpulinnya nanti kamu disesuai dengan tenggat ya, di Google Classroom aja dipoto, biasa dipoto kemudian dikirimkan ke Google Classroom ya. Dah tidak ditanyakan ya. Sekarang lanjut. Ini sudah ya, ini buat tugas sekarang ya, buat tugas hari ini. Nah, buat PR-nya Ibu jelaskan. Benar yang ini sudah paham? Ini surat dinas ya, surat dinas atau surat resmi ya. Ibu tidak membahas surat tidak resmi. Ya. Kalian pernah kan membuat surat dinas dalam bahasa Indonesia? Pernah. Ya. Sama saja, hanya tetapi bahasanya saja yang berbeda.
Ayeuna entosnya mungkin ibu kirimkan tugasnya di Google Classroom. Ayeuna ibu bade nerangkeun MC. MC mungkin ibu kirimkan buku nanya buku bahasa Sunda nu iya entos tingali terus ketingali Cak materina Belum. belum. Sedapnya nu kamari tugas bahasa Sunda nu salah terus dibenerkeun. Jadi kemarin itu kalian ya membuat khutbah ya memakai bahasa Sunda. Kemarin sudah benar ya untuk Irma Anggra ini ya yang awal ibu periksa. Ya pertama kalian nanti buat ini dulu. Kalau misalnya ada yang belum kalian ulang lagi ya. Nah kalian buat khutbah ya ceramah di masjid. Jangan menggunakan bahasa Arab ya, bahasa Sunda dan juga menggunakan bahasa Indonesia. Ya. Terus nanti kalian baru tulis apa isinya gitu. Isinya dari khutbah itu, khutbah yang kalian sudah buat gitu. Mengenai ceramah di masjid. Ya, bukan dalam bahasa Arab atau bahasa Sunda, bukan hanya dikerjakan saja soalnya gitu ya, pertanyaannya tidak. Tapi kalian kemarin membuat khutbah dulu gitu, ya. Nanti kalau yang masih belum ada yang dibenarkan, tolong dibenarkan lagi ya. Yang tanggal berapa, Bu? Yang minggu yang lalu ya, kemarin kan seminggu yang lalu kan enggak ini ya, enggak hadir karena IHT ya. Nah, waktu pas 2 minggu yang lalu pokoknya ibu memberikan tugas ya, mungkin untuk Irma sudah dinilai ya yang awal ya di GCR-nya ya. Udah. Iya, udah dinilai. Ya, nah yang dari situ ya khutbah, materi pikeun khutbah, nyin pikeun khutbah. Jadi kalian membuat khutbah gitu. Kenapa? Nanti saya kirim lagi. Pulang. Bisa dikirim ulang. Yang ibu kembalikan itu dikirim ulang lagi karena ada yang menulis isinya soalnya saja atau pertanyaannya saja tapi tidak menulis apa khutbahnya gitu. Jadi kan dikembalikan lagi gitu. Kalian juga belajar menulis khutbah jadi tidak hanya laki-laki saja gitu. Mungkin kalian perempuan bisa banyak kok contohnya di Google gitu, bisa tulis aja gitu, bisa disalin gitu kan. Nah, tidak hanya laki-laki saja gitu, hanya yang bisa menulis khutbah ya. Jadi untuk yang belum dan ibu kembalikan tugasnya itu sudah benar, hanya tetapi Udah, Bu. suratnya ya ya beserta ini tugasnya ya, beserta surat dinas ya, tugasnya dilengkapi lagi ya, karena ibu kenapa nilainya setengah dulu dan dikembalikan dulu biar kalian mengerjakan yang tepat gitu ya, kemudian ibu baru nilai semua beserta nilai IPA juga ya, nilai IPA yang belum dikerjakan tolong segera dikerjakan ya. Oke, paham ya sampai sini? Ada yang ditanyakan mengenai surat tugasnya? Sudah paham? Udah. Yang lain? Paham ya? Ya. Oke, ini kalau nggak ada kop surat kalian nggak usah memberikan lambang ya, nggak usah. Ya, paham ya? Jadi nggak wajib kalau ada, kalau misalnya di sekolah boleh wajib menggunakan lambang sekolah atau lambang OSIS. Nanti tugasnya jangan lupa dikerjakan ya. Kalau jadi 2 ya. Kalau yang belum tugas khutbah sama tugas ini surat dinas. Oke, Bu. Tugas IPA kemarin sudah selesai. Halo.
Ini belum, baru muncul. Ya, Ibu akan menjelaskan sedikit ya mengenai penata acara. Ya. Di sini ada yang sudah pernah menjadi MC? MC atau pembawa acara? Belum. Atau kalian sudah pernah membuat langkah-langkah untuk membuka acara seperti di bahasa Indonesia gitu halnya? Belum ya? Nah, maca wacana. Baca sarta titenan iya contoh teks omongan di handap. Penata acara atau yang dimaksud dengan pembuka acara ya, atau biasa kita disebut dengan MC. Ia dihandap ayat contoh teks omongan panata acara. Pek baca sarta tengetan ku hidap sing gemet. Ya, sing sigap, sing bener gitu. Ayo coba Ibu rek nanyanya. Cik coba pang macakeun pikeun tanya di dia. Aisyah coba cing macakeun pikeun panata acara salam bubuka jeung bubuka. Sok baca. Apa, Bu? Sok bacakeun pang macakeun panata acara dina bubuka panata acara. Sok Aisyah dibacakeun. Punten di ya. Gambarnya nggak ada, Bu. Nggak ada. Belum muncul? Nggak ada, Bu. Gambarnya. Oke, bentar ya. Hilang keluar lagi. Terus muncul. Udah, Bu. Ya, sok pang macakeun panata acara bubuka dina bubuka panata acara. Iya dihandap aya contoh teks omongan penata acara. Pek baca sarta tengetan ku hidup sing gemet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Miwah, Ibu, hadirin sadaya hormatan simkuring. Langkung tipayun sumangga urang nyanggakeun puji sinareng. Syukur ka Gusti nu Maha Suci anu parantos maparin pirang-pirang nikmat urang ka urang sadayana. Alhamdulillah kurahmat mantena dina danget ieu urang dipaparin sehat sareng kakiatan. Dugi katiasa riuk mumpulung di ieu patempatan dina raraga nyak seni acara paturai tinang sareng ngajurung. Laku ka siswa-siswi kelas 8 anu parantos lulus di ieu sakola. Ya, atau nuhun mungkin ya Ibu jelaskan di akhir. Nah, selanjutnya Nadipah coba baca. Hatur sewu nuhun ka Bapa Miwa Ibu kali hadirin sadaya anu parantos kersa rurumpaheun sumping ngaluuhan ieu acara. Pamugi ieu silaturahmi teh sing nyandak barokah sareng kasaean ka urang sadaya. Hadirin anu sami linggih, supados ieu acara lumangsung kalayan lungsur langsar sarta aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Sumangga urang kawitan kumaoskeun basmalah sasarengan bismillahirrahmanirrahim. Salajengna simkuring bade ngadugikeun runtuyan acara anu bade dipidangkeun dina ieu acara paturai tineng. Nah, tos. Jadi inti tina parantos acara ieu naon? Intina naon? Ada yang bisa menyimpulkan dari dari pembawa acara tersebut apa? Kesimpulannya dulu deh sebelum Ibu membahas pembukanya mana, bubukanya mana, salam penutupnya mana. Intinya dari pembacaan pembawa acara ini itu apa? Ayo, ada yang bisa mengartikan intinya aja?
Paturai tineng, ngatos paturai tineng naon paturai tineng. Halo. Paturai tineng naon? Ada yang tahu inti dari yang tadi pembuka acara ini apa intinya? Aisyah, ada yang tahu? Tahu nggak? Enggak, Bu. Ya, yang lain apa? Intinya dari pembawa acara ini tuh intinya ngomongin apa? Membicarakan apa? Acara Paturai Tineng. Acara lulus. Ya, Kalian kelas berapa? Kelas 9. 9. Paturai tineng ini berarti apa tuh? Kalian mau lulus kan? Mau lulus, mau naik ke kelas? Lulusan. Iya. Iya, kelulusan. Arti dari lulus-lulusan itu apa? Paturai tineng itu apa? Perpisahan. Iya. Perpisahan kelulusan kelas 9 ya. Perpisahan sekolah nih. Di dalam penata acara atau pembawa acara ini menceritakan perpisahan sekolah kelas 9 ya, di mana